Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pembahasan aplikasi yang kemarin ya. Jadi karena banyak yang mau dari luar daerah saya ya, dari kabupaten lain atau dari provinsi lain. Nah ini saya buat updatean yang terbarunya untuk aplikasinya sama, cuman karena kan beda ya, beda calonnya, misalkan yang untuk kabupaten, terus yang dari DPR provinsi dan DPR RI-nya kan kadang-kadang berbeda. Nah, ini saya sudah tambah menu untuk input calonnya. Nanti bisa diinput sendiri aja ya. Nah, tambah juga untuk kemarin masih ada yang kurang paham tentang penggunaannya ini. Saya ulangi lagi penjelasannya ya, yang kemarin itu. Aplikasi ini sekali lagi untuk membantu saja pengerjaan KPPS nanti di lapangan. Nanti di petunjuknya di sini ya, sudah ada petunjuknya penggunaannya. Nah, ada petunjuk, ada menu kehadiran. Nanti kehadiran ini diinput satu-satu sesuai dengan nomor DPT dan sesuai urutan kedatangan gitu ya. Ada input calon. Nah, input calon ini kalau presiden sudah pasti sama ya. Nah, ini yang mungkin nanti kalau yang berbeda itu DPD, DPR RI, provinsi dan kabupaten. Nah, ini diisi. Yang kolom-kolom biru ini ya diisi. Terus ada menu DPT. Nah, DPT ini bisa di copy pastekan atau minta filenya ke PPS gitu ya. Atau semisalkan kita nggak punya DPT. Ini permasalahannya kadang-kadang kayak gitu yang pertanyaan. Gimana nggak ada DPT-nya? Gini aja, Bapak mungkin punya hitungan sendiri kan ya. Misalkan DPT laki-lakinya ada berapa, DPT perempuannya ada berapa. Kita buat saja di sini. Kita buat laki-lakinya misalkan ada 100 gitu ya. Perempuannya ada 100 gitu. Kan di surat undang ada tuh. Kita tinggal ini aja, DPT itu misalkan nomor 1 laki-laki apa perempuan, ini boleh kosong, ini boleh kosong. Kita isi aja nomor DPT-nya dengan jenis kelamin aja, karena penggunaan ini kan gunanya hanya untuk mempermudah ketika perhitungan data laki-laki perempuan yang masuk gitu ya, yang bukan yang masuk, yang hadir gitu ya. Tuh, jadi ini boleh diisi ini aja, cukup dengan ini sebenarnya. Yang ininya boleh dikosongkan, nggak jadi masalah gitu ya. Penggunaannya yang pertama, mungkin pertama kali digunakan aplikasi ini, kita ke petunjuk. Nah, di petunjuk ini kita isi nama TPS-nya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsinya. Nah, untuk DPT ini otomatis kita ngambil dari data DPT ini ya, jumlah DPT-nya ini. Jadi kalau misalkan diisi di sini kan perempuannya ada 6, laki-lakinya ada 6. Misalkan saya rubah di sini DPT-nya perempuan, di sini kan nanti otomatis berubah gitu ya. Tuh. Nah, ini DPT ini jadi nggak usah ngitung lagi gitu ya. Ini hanya contoh kan ya. Nomor kakaknya, nomor nicknya, ini saya bilang tadi kondisional cukup. Kalau misalkan nggak punya copy pastean dari PPS, cukup aja isi ini aja, jenis kelaminnya dan nomor DPT-nya diisi aja. Selanjutnya nanti ketika di lapangan, penggunaan yang pertama digunakan tentunya ketika sudah diisi ini DPT, kita input dulu calonnya. Calonnya ini tadi ya diisi dulu. Setelah itu nanti pengerjaannya yang pertama itu di menu kehadiran. Nah, di menu kehadiran ini cukup misalkan yang datang pertama itu nomor 5, kita masukkan nomor 5. Nomor 4, nomor 2, misalkan nomor 6. Terus nomor berapa seterusnya gitu ya. Nah, di sini kan udah keterangannya ada nih langsung nih, laki-lakinya yang datang 2 orang, perempuannya yang datang 2 orang, jumlahnya 4 orang. Nah, ketika sudah selesai pemilihan, nanti kan kita masuk ke perhitungan. Nah, baru kita masuk ke C hasil. Sekali lagi, C hasil ini gunanya untuk mengecek saja udah betul atau belum perhitungannya sebelum kita isi ke C hasil ya. Maaf, ini kan ini C hasil salinan ya namanya. Kalau yang kecil itu kan, kalau yang besar kan C hasil, ini C hasil salinan. Nah, ini nanti otomatis kerekap datanya sesuai isian tadi. Nah, laki-lakinya DPT-nya kan tadi ada 12 orang.
karena DPT-nya di sini ada 12 orang ya. Terus yang hadir tadi ada 4 orang, laki-lakinya 2, perempuannya 2. Nah, seterusnya kita isi yang kolom ini aja warnanya ya. Misalkan dari DPTB-nya ada apa enggak? Misalkan kosong, isi ya kosong. Misalkan DPK-nya juga kosong, isi aja, sesuaikan gitu ya. Nah, di sini untuk jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan ya. Nah, ini kalau misalkan harusnya dengan DPT 12 orang itu berarti ditambah 2% ya, tetap 12 gitu ya. Kecuali mungkin ininya di atas 50, di sini udah pasti ada. Surat suara yang harus diterima seharusnya 12 gitu ya, seharusnya. Cuman di lapangan kadang berbeda. Nanti masukkan di sini sesuai dengan yang diterima saja. Misalkan memang diterimanya 12, tulis 12. Kalau diterimanya 11, tulis 11 gitu ya. Di sini yang terima misalkan 12. Nah, terus jumlah yang rusak surat suaranya kosong, yang isi kosong. Yang tidak terpakainya 8. Disabilitas ada apa enggak nih? Nah, jumlah suaranya ini otomatis ya. Misalkan ini kan 1111. Jumlah suaranya tidak sahnya ada 1, jumlah 4, yang hadirnya karena 4. Kalau misalkan di sini misalkan penginputannya saya kosongkan. Nah, ini akan merah karena tidak sesuai, yang hadirnya 4 tapi jumlah suara sah dan tidak sahnya cuma 1 gitu. Jadi kalau misalkan dia betul hitungannya, dia akan hijau, statusnya jadi tulisannya benar. Kalau misalkan salah, saya hapus 1, dia akan ada tulisan cek lagi. Kalau misalkan salah perhitungannya, ya. Terus yang lain sama, tinggal diisi aja. Di sini sama jumlah suaranya. Terus yang DPR RI juga sama diisi. Misalkan suara partainya berapa, suara calonnya ada berapa, ditulis sesuai, gitu ya. Sebenarnya itu aja sih. Ada penambahan yang cuman dari ini aja, input calon, karena dari beberapa orang yang WA ke saya ini banyak dari luar daerah saya gitu. Akhirnya saya buatkan yang memang nanti diinput aja calonnya sendiri. Itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.